Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, hari ini Senin tanggal 26 Oktober kita akan melanjutkan materi kita ya nak, yaitu masih terkait tentang pantun. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari ya nak jenis-jenis pantun. Ada 6, yaitu pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun berkasih-kasihan, pantun anak, dan pantun kepahlawanan. Kamu jangan lupa ya nak ya, apa ciri-cirinya, apa pengertian dari jenis-jenis pantun tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk pada langkah-langkah membuat pantun dan berbalas pantun. Ini kamu bisa lihat nak di buku Bahasa Indonesia halaman 47 ya. Di situ ada langkah-langkah membuat pantun. Baiklah, akan Umi jelaskan. Nah, ketika kamu ingin membuat pantun, ada langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Adapun langkah-langkahnya nak, yaitu yang pertama, kamu harus menentukan tema. Misalnya kamu ingin membuat pantun bertema lelucon, berarti kan nak jenaka kan? Nah, itulah temanya. Selanjutnya, membuat 2 baris isi sesuai dengan jenis pantun. Jadi kamu harus buat isi terlebih dahulu yang ada pada baris ketiga dan keempat. Jangan sampiran dulu ya nak. Sampiran itu nanti, tapi isi dari pantun terlebih dahulu yang harus kamu buat. Misalnya kamu ingin buat pantun jenaka yang lucu, isinya tentang apa? Berarti kan tentang lelucon, karena kamu buat terlebih dahulu isinya. Selanjutnya, setelah membuat isinya, baru kamu harus memperhatikan rima dari isi. Harus kamu perhatikan rima. Umi udah sampaikan ya di minggu lalu. Rima itu adalah pengulangan bunyi pada pantun, baik pengulangan pada suku kata ataupun pada kata itu sendiri ya, yang di akhir setiap baris, itulah rima ya nak. Dan setelah kamu memperhatikan rima, langkah terakhir yaitu barulah membuat 2 baris sampiran dengan rima yang sama dengan isi. Jadi rimanya harus sama ya nak. Perhatikan rimanya. Umi ulangi, rima itu adalah pengulangan bunyi, baik pada kata ataupun suku kata. Nah, setelah kamu lakukan langkah-langkah ini, untuk dapat membuat pantun, hal yang perlu kamu pikirkan pertama kali tema ya nak. Ingat, tema. Jadi supaya pantun kamu itu nyambung. Jadi perhatikan temanya, buat isinya, baru tentukan rimanya, baru yang terakhir buat sampirannya. Ingat ya. Nah, kita akan masuk pada contoh. Contohnya, kalau kamu ingin membuat pantun tentang larangan membuang sampah, misalnya ya nak ya. Ini berarti kan pantun nasihat, karena larangan membuang sampah, pantun nasihat kan. Nah, berarti kamu yang pertama kali harus membuat isi, karena setelah tema baru buat isinya. Ada 2 baris di baris ketiga dan keempat. Nah, isinya tentang apa? Misalnya Umi mau buat pantun nasihat nih. Siapakah ini yang buang sampah? Apakah dia tidak memikirkan kotornya? Misalnya itu isinya. Ya, Umi mau buat seperti itu isinya. Ini dia nak ya. Nih, seperti ini Umi mau buat isinya. Setelah mendapat 2 baris isi, langkah selanjutnya yaitu membuat sampiran pantun. Untuk membuat sampiran ini, kamu perlu memperhatikan rimanya terlebih dahulu. Perhatikan rima. Carilah kata-kata yang berakhiran sama dengan sampah. Tadi kan temanya tentang sampah nak. Berarti kamu harus cari kata-kata yang berkaitan dengan sampah. Begitu juga dengan tema lainnya. Misalnya temanya tentang kepahlawanan. Apa kata tentang kepahlawanan? Misalnya revolusi atau pahlawan. Carilah kata-kata yang
akhirnya sama dengan kepahlawanan itu ya nak ya, agar rimanya serentak atau sama. Nah, ini dia sampah kalimat pertama, kotornya kalimat kedua. Jadi kamu harus pilih kata-kata yang berakhiran sama dengan sampah dan kotornya untuk mengisi sampiran yang pada baris pertama dan kedua. Setelah itu kita tulis dengan sebuah pantun yang lengkap. Nah, seperti ini dia. Umi sudah cari ya, ini contohnya. Pohon mangga banyak getah, di bawahnya ada sinyonya. Siapakah ini yang buang sampah? Apakah dia tidak memikirkan kotornya? Nah, ini adalah pantun nasihat. Setelah kita tentukan temanya, nak, kita buat isinya pada baris ketiga dan keempat. Ini anak yang merupakan isi ya. Siapakah ini yang buang sampah? Apakah dia tidak memikirkan kotornya? Itu adalah isinya. Lalu kita tentukan rimanya. Bunyi pada akhir ada ah dan adanya ya. Ada ah dan adanya. Nah, selanjutnya barulah kita buat sampirannya. Kita cari kata-kata yang sama akhirannya dengan sampah dan kotornya. Dari itu Umi buat pohon mangga. Umi buat seperti ini ya nak ya. Pohon mangga banyak getahnya, di bawahnya ada sinyonya. Berarti ada rima ahnya. Sama kan nak? Nah, beginilah cara membuat pantun. Setelah kamu dapat membuat pantun dengan menentukan langkah-langkah yang tadi, selanjutnya kamu dapat berbalas pantun ya nak. Berbalas pantun merupakan karya sastra lisan ya nak. Kenapa? Karena karyanya kamu ucapkan secara lisan. Nah, contoh ya, ini ada pantun. Berbalas pantun itu kan dilakukan oleh minimal 2 orang karena ada lawan ya. Jadi orang pertama ada orang kedua. Contoh, orang pertama yang pertama menyampaikan pantunnya. Pergi ke sawah membawa benih, tidak lupa cangkul di bawah. Kulit hitam isinya putih, manis rasanya seperti gula. Nah, berarti ini pantun teka-teki kan nak? Nah, orang kedua akan menjawab pantun dari orang pertama tadi. Nah, itulah dikatakan dengan berbalas pantun. Nah, orang kedua akan membalas seperti ini. Mencuci kain agar bersih. Maaf ya, nah ini sebenarnya mencuci. Mencuci kain agar bersih, gunakan sabun harum baunya. Kulit hitam isinya putih, buah manggis tentu namanya. Nah, seperti itulah nak ketika kamu menyampaikan sebuah pantun ya atau berbalas pantun. Kamu harus menyampaikan dengan intonasi yang tepat dan ekspresi. Ekspresi itu juga dibutuhkan ya nak dalam membalas pantun atau berbalas pantun. Nah, begitulah nak kamu jika ingin berbalas pantun. Begitu juga ketika kamu membuat pantun, misalnya pantun teka-teki harus dijawab ya nak dengan sebuah pantun juga. Oke ya? Nanti di worksheet kamu ada beberapa jenis pantun yang harus kamu buat ya. Kamu harus gunakan kreativitas kamu kerjakan seperti langkah-langkah yang telah Umi jelaskan ini. Jika kurang paham, kamu dapat bertanya kepada Umi secara langsung ya nak ya. Bisa dibuka bukunya. Kamu harus melihat buku kamu agar lebih paham lagi. Oke? Sampai di sini semoga anak-anak Umi paham. Dan sampai jumpa di minggu depan. Ada kemumu di dalam semak, lari terbang mendarat babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Pergi ke pasar menjual durian, pasar dibuka di hari Senin. Sampai jumpa, Umi hanturkan, semoga bertemu di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.